1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustadz Haji Hasbi Mustafa SAG MSI, dengan tema kita pagi hari ini mengenai hakikat bulan Rabiul Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz Hasbi untuk pagi hari ini, Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ini tema kita mengenai hakikat bulan Rabiul Awal ya Ustadz ya. Iya, Baik, betul. nanti kita akan mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Hasbi Mustafa di line telepon kami di 0711369977 atau melalui line WhatsApp di 082179279010. Kami informasikan siaran kita dapat Anda saksikan dan dengarkan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Hasbi memberikan materi mengenai hakikat bulan Rabiul Awal. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat seperti itu. Insya Allah tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa selalu tercurahkan. Awal ini adalah bulan ketiga di tahun Hijriah. Setelah Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. Dan Rabiul Awal ini kita biasanya memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad dan milad seperti itu. Maulid itu berasal dari bahasa Arab, masdarnya, kemudian isim maf'ulnya maulid. Biasanya kita misalnya ulang tahun secara umum disebut milad. Bahwa maulid masdar mim dari fi'il walada yang artinya kelahiran. Dalam konteks Islam, maulid bisa diartikan hari lahir atau waktu lahir, seperti itu, tempat lahir. Dan maulud lebih spesifik lagi kepada yang dilahirkan. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, di bulan Rabiul Awal ini tujuan kita memperingati Maulid untuk membangkitkan pada diri kita masing-masing, mengenang, mengingat sifat-sifat utama yang terdapat pada diri Rasulullah, supaya langkah dan usaha Rasulullah itu kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kita, yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak menyebut Allah. Nah, tersimpan pada diri Rasulullah itu suri teladan bagi kita semua, yang menambahkan syafaat Allah, yang merindukan hari akhir, yang memperbanyak zikir, yang merindukan surga dengan memperbanyak ibadah. Sehingga dalam memperingati kelahiran Rasulullah di bulan Rabiul Awal ini,
kita ambil hikmah, risalah, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada keistimewaan ketika Rasulullah dilahirkan, ditandai dengan bintang-bintang, bulan-bulan menyinari bumi, memberikan cahaya kegembiraan. Bahkan makhluk-makhluk di muka bumi pada saat itu bergembira dengan kedatangan khotamin nabiyyin yang akan membawa rahmat bagi sekalian alam. Dan pada kelahiran Rasulullah juga ditandai dengan tahun gajah, saat terjadi kerusuhan yang dipimpin oleh Raja Abraha yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi keinginan Raja Abraha tidak mampu mengalahkan pasukan burung ababil yang diturunkan Allah dari langit, sehingga menghalangi pasukannya yang ingin meruntuhkan Ka'bah dimaksud. Pasukan Abraha yang dikenal dengan pasukan gajah itu, dengan kekuasaan Allah akhirnya banyak yang tewas oleh burung ababil. Dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di balik itu banyak kisah-kisah tentang kedatangan, kelahiran Rasulullah. Dalam suatu kisah diceritakan bahwa seorang anak muda di kota Basra, Irak, pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, karena tingkah lakunya yang nakal, buruk, ia dipandang hina di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi bila kedatangan bulan Rabiul Awal seperti ini, ia mensucikan diri dan berpakaian rapi serta mengadakan perayaan untuk memperingati kelahiran ataupun maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat Rasulullah juga lahir, bahwasanya Kaisar Romawi, Kaisar Prancis yang terkenal dengan kerajaannya dan lain sebagainya, mengatakan bahwa Rasulullah itu sangat agung dan mengagumi Rasulullah. Kata Kaisar itu, kalau dapat saya tiru dan saya yakin kalau ada orang seperti dia dalam dunia modern nanti, pasti akan selalu ada kedamaian, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah itu sama seperti kita, pernah mengalami suka dan duka, sehat, sakit, susah, senang, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, dalam sejarah Islam selama mencapai usia 63 tahun, bahkan sesudah beliau diangkat menjadi Rasul, melakukan kegiatan dakwah, kewajiban yang senantiasa berat, ringan, dan lain sebagainya. Dan semua itu patut kita contoh atas keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, risalah Rasulullah adalah mengajak manusia berbuat yang ma'ruf, melarang manusia untuk berbuat yang mungkar, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, suri teladan bagi kita semua.
Maka mari kita pupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pupuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita mencintai Rasulullah? Bagaimana kita mencintai orang-orang yang soleh dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan senang mendengar namanya. Kita akan senang ketika kita merayakan, memperingati kelahirannya, membaca riwayat hidupnya, mengikuti langkah-langkah perjuangannya. Sehingga kita gembira pada saat membaca riwayat Rasulullah. Apalagi kita baca sejarah ketika beliau memasuki kota Mekah dengan sahabat-sahabatnya. Kita akan meniru semua perilakunya. Emosi kita rasanya juga ingin seperti Rasulullah. Sejarah juga mencatat bahwa kita terharu mendengar perjuangan Rasulullah sujud di padang pasir Badar, mencemaskan pasukannya yang sedikit. Kita ikut sedih ketika membaca bagaimana Rasulullah berduka cita atas kematian Abu Thalib dan Siti Khadijah. Begitu banyak pengalaman, begitu banyak suka dan duka yang mengarungi kehidupan dan kehidupannya. Dan ajaran Rasulullah juga dapat dipelajari dengan mudah, simple. Dan ajaran Islam itu memang indah dan tidak susah. Kiranya ajaran Islam ini memberikan sesuatu yang berat kepada umatnya. Islam punya rukhsah, Islam punya keringanan. Tetapi bila kita ingin mewujudkan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan dan memupuk rasa cinta dalam kehidupan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah juga berpesan, cintailah Allah karena nikmat yang diberikan kepadamu. Cintailah aku, kata Rasulullah, karena cintamu kepada Allah. Dan cintailah keluargaku karena cintamu kepada Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan merayakan, memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengenang sejarah Rasulullah, kelahiran Rasulullah, kita akan selalu mencintai Rasulullah, menjalankan yang diajarkannya, mempraktekkan bagaimana tingkah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari karena beliau adalah suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Yakinilah ibadah yang kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kegiatan ibadah selalu mencintai Allah, selalu mencintai Rasulullah, agar kita senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Baik, pendengar yang ingin bergabung kembali bersama Ustadz Haji Hasbi Mustopa dengan tema kita pagi hari ini Hakikat Bulan Rabiul Awal. Di line telepon kami di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Siti Aisyah ya? Iya. Di Palembang. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan temanya kan, boleh kan tema Ridwan? Boleh, silakan Bu. Ya. Ini kan masalah ulang tahun ya. Nah, kita ulang tahun dirayakan gede-gedean. Itu bagaimana Ustaz? Boleh atau tidak itu sampai pesta-pesta kayak gitu? Merayakan ulang tahun ya. Iya. Baik, Kita segitu aja saja. Ustaz. Baik, terima Ya. kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita sering ya merayakan ulang tahun seperti itu. Kemudian eh, bukan hanya usia, tetapi dalam pembentukan organisasi, pernikahan, dan tanggal, hari, bulan, tahun bersejarah sering kita peringati seperti itu. Ketika Rasulullah datang hari kelahirannya, memperingati hari kelahirannya, Rasulullah itu banyak berpuasa dan berpuasa pada hari kelahiran, hari tanggal kelahirannya berpuasa. Tetapi kita ketika datang hari tanggal bulan kelahiran, kita banyak makan seperti itu, makan, mengajak teman, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Nah, selagi kita dalam garis ajaran Islam, boleh-boleh saja kita memperingati, merayakan hari ulang tahun apapun itu. Maksudnya apapun itu, hari lahir, hari pernikahan, seperti itu kan, atau ulang tahun organisasi dan lain sebagainya. Selagi itu dalam ajaran-ajaran Islam, jangan kita memperingati ulang tahun meniru orang-orang Barat misalnya, dengan tiup lilin, dengan perayaan yang sangat jauh dari ajaran Islam seperti itu. Jadi kita memperingati, tujuan kita mengenang, memperingati hari ulang tahun apapun itu dalam konteks Islam, banyak bersyukur, berzikir, berdoa atas bertambahnya umur, atas bertambahnya umur pernikahan, atas bertambahnya kelangsungan sebuah lembaga, organisasi, dan lain sebagainya. Itu Ibu Siti ya. Baik Ustadz, dan kita terima telepon kembali di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbicara tentang Maulid Nabi Ustaz, kok dana yang diperingati itu katakanlah sangat besar, yang memerlukan menyewa penceramah dan kemudian snack dan acara-acara lain-lain sebagainya. Nah, sangat disayangkan Ustaz, menurut saya sudah peringatan itu biasa-biasa aja. Ya, katakanlah mubazir. Nah, begitu. Apa penyebabnya itu Ustaz? Baik. Ya, itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, silakan Ustaz. Baik Pak Abu Bakar. Ya, kebiasaan kita dalam memperingati merayakan seperti itu ya, hari-hari besar Islam, kita sering mendatangkan penceramah, apalagi penceramah misalnya dari luar kota, dari luar provinsi kita, misalnya dengan biaya yang besar, konsumsi yang banyak seperti itu kan. Kalau misalnya dalam suatu lembaga bahwa konsumsi yang diberikan untuk memberikan motivasi sportif kepada masyarakat, mendengar apa yang akan disampaikan oleh penceramah. Dan biasanya ya pengetahuan kita ini kan berbeda, masing-masing berbeda. Ada pengetahuannya yang luas, ada biasanya kita, kalau bahasa kita, jam terbangnya itu sudah luas dan lain sebagainya. Sehingga memang memerlukan biaya yang besar untuk mendatangkan penceramah guna mengajak masyarakat untuk mendengar apa yang disampaikan oleh penceramah. Dari yang disampaikan itu, setelah kita kembali ke rumah masing-masing, keesokan harinya, bulan, bahkan tahun berikutnya, ya ada masyarakat kita, ada orang-orang yang memang mengerjakan, sadar
akan apa yang disampaikan oleh penceramah. Ada juga yang biasa-biasa saja. Ada juga bahkan dari selesai mendengar penceramah itu, mendengar ceramah yang disampaikan itu bahkan tidak peduli apa yang disampaikan. Tergantung dari kita masing-masing. Bagi yang senantiasa menjalankan, mendengarkan, mempraktekkan isi dari apa yang disampaikan, berarti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum melaksanakan itu berarti belum mendapatkan hikmah ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Abu Bakar ya. Baik, di belakang Pak Abu Bakar, silakan di 369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790. Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Vila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang saya tanyakan Pak Ustaz, meringati hari Nabi Muhammad itu Pak Ustaz di halaman rumah orang Pak Ustaz, padahal dekat masjid Pak Ustaz. Nah itu abdulnya di masjid atau di halaman rumah orang Pak Ustaz. Baik. Nah itu aja Pak Ya. Ustaz, Mbak Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Kita memperingati, merayakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh di mana saja, boleh di halaman, di lapangan seperti itu kan, di masjid. Mungkin masjidnya kecil dan penceramah ini dari luar provinsi misalnya, sehingga jamaahnya memblunak. Boleh di tanah yang lapang, di halaman yang luas dan lain sebagainya. Karena mungkin masjid tidak bisa menampung jamaah sebanyak itu. Karena penceramahnya mungkin dari luar provinsi atau dari luar kota dan lain sebagainya. Atau biasanya juga mengundang artis misalnya yang notabene bisa menyampaikan hikmah dari maulid itu sendiri. Jadi boleh saja di tanah lapang, boleh di masjid. Kalau masjid kita besar, penampungan jamaahnya banyak seperti itu, lebih baik di masjid. Kalau masjid kita kecil dan penampungannya tidak cukup untuk masyarakat, boleh-boleh saja di halaman ataupun tanah yang luas seperti itu. Itu Bu Kusmini ya. Baik, di belakang Bu Kusmini silakan di 369977 dan kami informasikan saat ini lintas waktu 38 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Bapak? Dengan Taslim, Pak. Bang Taslim di Kayu Agung, silakan Bang Taslim. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku nanya, ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama tuh masalah maulid itu katanya tuh ada bid'ah yang zaman Nabi tidak ada. Tentang apa? Maulid Nabi itu Maulid di Nabi. zaman Nabi tidak ada. Yang kedua masalah kredit, apakah itu halal, apakah itu haram? Katanya makruh. Itu yang benarnya yang mana ya? Baik. Kredit. Ya itu saja Pak Ustadz, Mbak Dela. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, ada 2 pertanyaan ini Ustadz. Baik, Pak Taslim di Kayu Agung. Gunanya kita memperingati maulid ini untuk mengenang ya Rasulullah pada saat itu masih ada pada zamannya. Para sahabat bisa melihat langsung bagaimana Rasulullah itu lahir, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, para sahabat, keluarga bisa melihat secara langsung bagaimana keadaan Rasulullah. Nah, kita ini umatnya, umat akhir zaman, tidak melihat secara langsung bagaimana Rasulullah itu lahir, bagaimana Rasulullah itu ketika beliau kanak-kanak, remaja, bagaimana beliau menjalankan kepemimpinan,
keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di zaman kita ini, oleh karena kita tidak bisa melihat secara langsung, kita bisa mendengar dari tarikh, sejarah, pelajaran, dan lain sebagainya. Itulah kita gunanya memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengenang, oh begini ceritanya, oh begini kehidupan Rasulullah seperti itu. Jadi kita bisa tahu dengan mendengar di zaman sekarang ini. Jadi jangan sampai kita mempersalahkan, oh Maulid itu tidak ada, oh Maulid itu tidak boleh dilaksanakan dan lain sebagainya. Orang sudah sampai ke bulan, orang sudah sampai ke angkasa. Nah, mari kita senantiasa selalu mempraktekkan apa yang disampaikan oleh penceramah, apa yang disampaikan oleh para mubalik dan mubalighun. Kemudian masalah kredit. Selagi ijab kabul kredit itu dalam garis konteks ajaran Islam sah-sah saja. Jangan sampai kita melakukan riba seperti itu. Riba itu kita meminjamkan uang, sekalipun itu 100.000, ijab kabulnya saya meminjam duit ini 100.000. Oh ya, nanti kembalikan 100.000, 1.000 rupiah. 1.000 rupiahnya inilah riba. Itu yang kita tidak boleh lakukan seperti itu. Wa halallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli seperti itu. Wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Itu Pak Taslim ya. Baik, di belakang Pak Taslim kita ke WhatsApp dulu Ustadz di 082179279090. Ada dari hamba Allah di Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa keistimewaan dari bulan Rabiul Awal dari hamba Allah di Lubuk Linggau? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bulan Rabiul Awal ini bulan ketiga di tahun Hijriah setelah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Dan Rabiul Awal ini tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal kita selalu memperingati, merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bulan Rabiul Awal, baik pemerintah, masjid, lembaga, atau kita sendiri pada tanggal 12 Rabiul Awal itu membaca sejarah kelahiran, kehidupan, perjuangan, kepemimpinan Rasulullah. Jadi tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Rabiul Awal peringatan, dan kita memperingati seperti itu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Setiap tanggal itu, setiap bulan itu, setiap tahun kita merayakan, memperingati, mengenang kelahiran dan perjuangan Rasulullah. Itu hamba Allah ya. Baik, silakan di belakang hamba Allah di Lubuk Linggau di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Pro 1, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Fauzi di Sumber Putih. Pak Fauzi, mungkin bisa sedikit jauh dari suara radionya Pak, soalnya feedback kita. Oke, nah silakan Pak Fauzi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi yang ditanyakan Pak Ustaz ya, tadi Pak Ustaz ngomong kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah. Tetapi aku memang belum mengikuti, tapi kawan-kawan ini ngomong kalau pelajaran tasawuf itu bertemu langsung dengan Allah, kita tahunya. Kan aku sama Ustaz ini kan cuma mendengar suara, belum tahu seperti apa gemuk, apa tinggi, apa ini rambutnya macam mana, mau dari mana. Nah, tapi kalau kita belajar tasawuf itu menurut kawan-kawan ini
kita bertemu langsung dengan Allah. Kita nih kalau kita bersyahadat, sholat ini, misalnya bersyahadat itu dengan siapa? Macam mana kita bertemu, tidak kenal. Jadi, orang yang merasa tadi kan dengan Rasulullah begitu tidak bertemu langsung, tetapi kata yang tasawuf dia bertemu langsung. Nah, itu yang kedua, Pak Ustaz ya. Masalah riba tadi. Kami ini membentuk koperasi perpuni simpan pinjam. Nah, caranya itu jadi ya. Kalau nak ngambil, nah ini simpan pinjam barang, simpan uang pinjam barang. Nah, kalau misalnya nak ngambil duit, barang itu nak beli dewe, misal HP kita nak beli dewe, ngambil duit di koperasi itu, boleh. Nah, jadi itu mau bicara apa itu termasuk riba. Bunganya 40% dalam 1 tahun. Nah, suap bunganya itu dibagi dibagi. Setelah itu bukunya dibagi dengan anggota. Baik. Ya, cuma itu aja, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik Pak Fauzi. Ya, kita secara kasat mata tidak bisa melihat Allah itu bagaimana. Secara kasat mata kita tidak bisa, tidak melihat Rasulullah itu seperti apa. Tetapi adanya makhluk di muka bumi ini, adanya tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, nikmat yang kita rasakan, kesehatan, umur, rezeki, bukti adanya Allah. Sekalipun kita tidak melihat langsung. Kebaikan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita laksanakan, ajaran baik, keburukan yang tidak boleh kita lakukan, bukti adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita belajar tasawuf. Sepengetahuan saya belum mengalami bagaimana bertemunya kita dengan Allah itu, sekalipun belajar tasawuf seperti itu. Tapi kita merasakan dalam batin kita ini adanya Allah itu merasakan. Kita tidak bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa bertemu langsung, tapi Allah itu ada. Ketika murid bertanya kepada gurunya, dan ketika guru itu menampar muridnya di pipi, menanyakan tentang Allah, kesakitan dia rasakan, merah pipi yang dia rasakan, bukti adanya Allah. Buktinya adalah Allah seperti itu. Ajaran zaman jahiliyah pada saat Rasulullah memperjuangkan agama Islam, jahiliyahnya zaman dahulu dapat kita tepis dengan zaman sekarang ini. Kebaikan, teratur dalam kehidupan, ajaran agama yang kita laksanakan. Kita tidak bisa melihat secara langsung Rasulullah, tapi kita merasakan dalam batin ini bahwa Rasulullah itu ada dan memberikan kebaikan kepada kita semua. Kemudian dari ijab kabul, kesepakatan bersama kita meminjamkan barang, membelikan barang atas keuntungan yang kita dapat, dan ini dinikmati oleh para anggota, boleh-boleh saja. Ini tabarruk, kebaikan untuk bersama. Ijab kabul yang dilaksanakan itu tidak menyakitkan pembeli, tidak menyakitkan peminjam dan lain sebagainya. Atas keuntungan bersama ini dibagi, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu riba. Riba, bahasa kita dalam sehari-hari menganakkan duit seperti itu. Minjam 1.000, kembali 200.000. Jangankan 200.000, 100.000 kembali 100.000, 1.000 rupiah. 1.000 rupiahnya inilah yang kita sampaikan tadi ribanya. Boleh, kredit boleh, jual beli halal. Yang tidak boleh itu riba seperti itu. Itu Pak Fauzi ya.
Baik, di belakang Pak Fauzi di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Adi di Sukaratu, Palembang. Pak Adi di Sukarame. Silakan Pak Adi. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ini Pak Ustaz, kita kan sekarang berada di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal Pak Ustaz ya. Ya. Menurut Ustaz yang tausiah itu kita harus banyak bersolawat Pak, dan membaca solawat. Nah, selain membaca solawat itu, ada nggak doa-doa lain agar kita lebih dekat, lebih mencintai Rasulullah? Baik. Itu saja Ya. Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain kita mengenang seperti itu kehidupan dan cara hidup Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita bersolawat. Insya Allah salawat ini dan bagi orang-orang yang senantiasa selalu bersalawat, insya Allah akan mendapat naungan syafaat di yaumil akhir nanti dengan naungan Allah, naungan Rasulullah. Di samping itu juga kita ya banyak berdoa misalnya dalam suatu kisah Rasulullah berdoa ketika memasuki suatu perkampungan bahwa Rasulullah itu dalam suatu kisah itu belum pernah masuk ke kampung itu, dan Rasulullah berdoa ketika memasuki kampung itu, saya ini adalah manusia biasa sama seperti manusia yang ada di kampung ini. Hanya yang membedakan saya diberikan wahyu oleh Allah. Kemudian jadikanlah aku, Rasulullah berdoa di kampung itu, jadikanlah aku orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Jadikanlah aku orang yang selalu bersabar atas ujian-Mu. Jadikanlah aku dalam pandangan saya sendiri kecil seperti itu, walaupun dalam pandangan orang lain sangat besar. Artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini sombong seperti itu. Kita dalam pandangan masyarakat kita ini orang besar dan lain sebagainya, lalu kita membusungkan dada. Tetap merendahkan diri. Inti dari doa Rasulullah tadi bahwa Rasulullah selalu merendahkan diri. Sekalipun beliau itu nabi ataupun rasul, sama seperti kita, sama seperti manusia biasa. Yang membedakan cuman beliau diberikan atau diturunkan wahyu untuk disampaikan. Berdoa kepada Allah selalu merendahkan diri seperti Rasulullah berdoa. Itu Pak Adia. Baik Ustadz, karena lintas waktu kita sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup tema kita pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dalam kehidupan kita sehari-hari selalu membaca, selalu mengingat atas kelahiran, perjuangan, dan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mempraktekkan ajaran Rasulullah, insya Allah kita mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjalankan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan diberikan sesuatu nikmat lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah itu tidak meninggalkan apa-apa kecuali Al-Quranul Karim, isi kandungan Al-Quran, ajaran yang diajarkan Al-Quran, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sunnatul Rasul dalam hal ini Al-Hadis, kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah semuanya itu akan mendapatkan pahala bagi kita semua. Dan kita berpegang teguh keduanya, insya Allah kehidupan kita akan selamat.
Mari kita selalu mencintai Allah. Mari kita selalu mencintai Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berbicara, kita bisa baca. Bagaimana Rasulullah berteman, menyikapi orang yang umurnya lebih muda dari Rasulullah atau lebih tua dari Rasulullah, bagaimana bergaul, kita bisa baca dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita praktekkan, maka kita akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai kita mempermasalahkan masalah khilafiyah. Zaman sekarang sudah modern, pengetahuan sudah banyak, orang pintar sudah banyak, orang yang berpengetahuan lebih juga sudah banyak. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat, memberikan hidayah kepada kita semua. Mohon maaf, pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Hasbi Mustopa SAGMSI yang sudah memberikan materi mengenai hakikat bulan Rabiul Awal ya. Dan nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara